Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelompok sosial. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Raffi Anissa Saputri, absen 27, dan Evina Kristina Haliza, absen 28, serta Tevariela Talita Aryani, absen 29. Next. Definisi kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Setiap anggota kelompok sosial saling memperhatikan dan berhubungan satu sama lain. Next. Beberapa ahli sosiologi memberikan definisi tentang kelompok sosial sebagai berikut. 1. Joseph Brock. Suatu kelompok meliputi dua atau lebih manusia yang di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan. 2. Wilahuki. Kelompok merupakan suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. 3. Oxford Dictionary Sociology and Edition. Disebutkan bahwa secara umum kelompok sosial adalah sejumlah individu dimaknai dengan kriteria keanggotaannya secara formal maupun informal, yang memiliki kesadaran bersama dan dipersatukan oleh pola interaksi yang relatif stabil. 4. Paul Harten berpendapat bahwa kelompok berarti setiap kumpulan manusia secara fisik, misalnya sekelompok orang yang sedang menunggu bis kota. 5. Roland Warren berpendapat bahwa suatu kelompok sosial meliputi sejumlah manusia yang berinteraksi dan memiliki pola interaksi yang dapat dipahami oleh keanggotaannya secara keseluruhan. 6. Mayor Pollack berpendapat bahwa kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Next. Nomor 7. Robert Merton mendefinisikan kelompok sebagai sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. 8. Mark Iver dan Charles Page berpendapat bahwa kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan antar manusia dalam himpunan itu bersifat saling memengaruhi dan dengan kesadaran untuk saling menolong. 9. George Humans. Kelompok sosial merupakan suatu kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan dengan timbal balik. 10. Andrew Puspito. Kelompok sosial merupakan suatu kumpulan nyata dan teratur dari individu yang melaksanakan perannya secara berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. 11. Giddens. Kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain secara teratur. 12. Johnson. Kelompok sosial merupakan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dengan cara yang terpola sebagai sebuah kelompok oleh mereka sendiri dan orang lain. 13. Surjono Sukanto. Kelompok sosial merupakan satu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan saling memengaruhi. 14. Bierstedt mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis, berhubungan satu dengan yang lain, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Next. Kriteria kelompok sosial. 1. Kriteria menurut Robert Merton, yaitu memiliki pola interaksi. Pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Yang kedua, kriteria menurut Surjono Sukanto, yaitu memiliki sebuah sistem dan juga proses, dan
terdapat sebuah bentuk akan hubungan secara timbal balik yang dimana akan terjadi di antara anggotanya, yang dimana satu dengan berbagai macam bentuk anggota lainnya. Next. Selanjutnya, klasifikasi kelompok Lanjut. sosial. Yang pertama, klasifikasi menurut Ferdinand Tönnies, yakni Gemeinschaft, adalah bentuk kehidupan bersama, anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alami dan kekal. Gemeinschaft dibagi menjadi 3, yaitu Gemeinschaft ikatan darah, yakni hubungannya didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Yang kedua, Gemeinschaft ikatan tempat, yakni hubungannya didasarkan pada kedekatan tempat tinggal atau kesamaan lokasi. Yang ketiga, Gemeinschaft ikatan ideologi atau pemikiran, yakni hubungannya didasarkan pada kesamaan ideologi meskipun tidak memiliki ikatan darah maupun tempat tinggal yang berdekatan. Selanjutnya, Gesellschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya mempunyai hubungan yang sifatnya sementara dan disatukan oleh pemikiran yang sama. B. Klasifikasi menurut Charles H. Coley. Yang pertama, kelompok primer adalah kelompok yang memiliki hubungan erat dengan anggotanya. Biasanya, kelompok ini cenderung akrab dan memiliki solidaritas yang tinggi satu sama lain. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang memiliki jumlah anggota yang besar, tidak saling mengenal, dan interaksi sosial di dalamnya tidak selalu dilakukan secara langsung. Next. Klasifikasi menurut Emil Durkheim. Yang pertama, solidaritas mekanik ialah solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompok, seperti masyarakat pedesaan. Yang kedua, solidaritas organik ialah solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antar anggota, yakni masyarakat perkotaan. Selanjutnya, yang terakhir, klasifikasi menurut W.G. Sumner. Yang pertama, Indo merupakan kelompok yang antar anggotanya memiliki faktor simpati dan akrab satu sama lain. Terdapat kerjasama, hubungan persahabatan, keteraturan, dan kedamaian di dalamnya. Yang kedua ada outgroup, merupakan kelompok yang antar anggotanya saling mengedepankan sikap antagonisme antipati. Kebalikan dari in-group, bahwa di dalam kelompok tersebut kebencian, ketidakpedulian, dan permusuhan ada di antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Next. Ciri-ciri kelompok sosial, yakni yang pertama, adanya kesadaran diri masing-masing individu bahwa ia merupakan bagian dari kelompok sosial tersebut. Sebagai dampaknya, sifat ingin menang sendiri bisa diminimalisir. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, adanya interaksi yang aktif dan juga pola perilaku. Yang keempat, adanya suatu faktor tertentu yang dimiliki dari masing-masing individu, dan hal itu bisa lebih mempererat ikatan di antara satu anggota kelompok dengan yang lainnya. Faktor tersebut bisa berupa tujuan yang sama, cita-cita yang sama, nasib yang sama, maupun karakteristik yang sama pula. Yang kelima, adanya struktur tugas masing-masing anggota di dalam kelompok. Keberadaan struktur tugas ini bisa membuat setiap anggota di dalam kelompok memiliki peran, fungsi, dan kedudukan yang jelas. Hal ini membuat masing-masing anggota kelompok memiliki tanggung jawab masing-masing. Yang selanjutnya, jika terjadi suatu kejadian, suatu individu di dalam kelompok akan memengaruhi individu yang lain. Itu bisa terjadi ketika mereka menilai kejadian tersebut berkaitan dengan kelompoknya. Selanjutnya, adanya interaksi antar individu di dalam jangka waktu tertentu. Interaksi antar individu bisa berlangsung dalam jangka pendek maupun panjang. Selanjutnya, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Dan yang terakhir, bersistem dan berproses. Next. Jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial teratur.
yaitu kelompok primer. Kelompok primer merupakan yang merujuk pada kelompok kecil yang memiliki ciri bersifat intimitas, asosiasi, tatap muka, dan kerjasama. Kelompok primer merupakan kelompok yang anggota-anggotanya sering berhadapan muka dan saling mengenal dari dekat, dan karena itu hubungannya lebih erat. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan kelompok yang merujuk pada sebuah kelompok formal, imersonal yang memiliki sedikit kedekatan sosial. Interaksi dalam kelompok sekunder terdiri atas saling hubungan yang tidak langsung dan kurang bersifat kekeluargaan. Hubungan-hubungan kelompok sekunder biasanya lebih bersifat objektif. Peranan atau fungsi kelompok sekunder dalam kehidupan manusia adalah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat dengan bersama secara objektif dan rasional. 3. Kelompok dalam atau in-group. Kelompok dalam merupakan bentuk kesadaran seseorang tentang identitas dirinya dalam suatu kelompok, misalnya keluargaku, negaraku, dan profesiku. Kataku dalam pernyataan tersebut menunjukkan seorang merasa menjadi bagian dalam kelompok. Keempat, kelompok luar atau out-group. Dalam kelompok luar, seseorang dapat merasa bahwa dirinya bukan bagian dari suatu kelompok. Out-group dapat berupa in-group karena adanya kontak dan komunikasi yang memungkinkan interaksi sosial antar kelompok dan atau antar individu terjalin dengan baik sehingga muncul rasa simpati. 5. Kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya, terkoordinasi melalui usaha-usaha untuk mencapai tujuan berdasarkan bagian-bagian organisasi yang bersifat spesialisasi. Kegiatannya didasarkan pada aturan-aturan yang sebelumnya sudah ditentukan. Organisasi biasanya ditegakkan pada landasan mekanisme administratif. Staf administratif bertanggung jawab memelihara organisasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi. 6. Kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Keanggotaan kelompok biasanya tidak teratur dan keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok ini terjadi pembagian tugas yang jelas tapi bersifat informal dan hanya berdasarkan kekeluargaan dan simpati. Misalnya kelompok arisan dan sebagainya. 7. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Hubungan seperti ini dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekeluargaan, rukun tetangga, dan lain-lain. 8. Patambayan berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner dan strukturnya, bersifat mekanis sebagaimana terdapat dalam mesin, ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka, contohnya ikatan antar pedagang, organisasi suatu pabrik, dan lain-lain. 9. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. 10. Referensi group, kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. 11. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Contohnya kelompok profesi seperti Asosiasi Sarjana Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. 12. Kelompok volunteer. Orang yang mempunyai kepentingan yang sama namun tidak mendapat perhatian dari masyarakat,
Kelompok ini dapat memenuhi kepentingan-kepentingan anggotanya secara individual. Tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum, terjadinya kelompok volunteer karena beberapa hal antara lain kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan keselamatan jiwa dan raga, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan dapat mengembangkan potensi diri, kebutuhan akan kasih sayang. B. Kelompok sosial tidak teratur. 1. Kerumunan sosial crowd. Kerumunan sosial atau social aggregate adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, akan tetapi di antara mereka tidak berhubungan secara tetap. Pengelompokan manusia seperti itu disebut juga kolektivitas, yaitu kumpulan manusia pada suatu tempat dan suatu waktu yang sifatnya sementara. 2. Publik. Publik merupakan kelompok yang bukan merupakan kesatuan. Interaksi berlangsung melalui alat-alat komunikasi dan tidak langgeng. Contohnya pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus atau gosip, surat kabar, radio, televisi, film, dan sebagainya. 3. Massa. Massa diartikan sebagai keseluruhan dari kerumunan sosial. Pengertian massa timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat yang mengarah pada pola kehidupan modern. Oleh karena itu, pengertian massa menjadi ciri khas masyarakat modern yang pada umumnya bertempat tinggal di perkotaan. Ciri massa yang menonjol adalah suatu kumpulan orang heterogen sehingga identitasnya sulit diketahui. Keanekaragaman massa tampak dari diferensiasi status sosial, taraf hidup, pendidikan keturunan, pekerjaan. Faktor-faktor pembentukan kelompok sosial. 1. Persamaan genealogis, 2. Persamaan teritorial, 3. Persamaan kepercayaan, 4. Kebersamaan kepentingan. Kesimpulan yang didapat dari diskusi kami, kelompok sosial adalah sebuah bentuk dari sekumpulan dari berbagai macam bentuk dari akan individu yang dimana akan saling melakukan kegiatan interaksi dengan sebuah bentuk pola yang dimana akan selalu terorganisir, akan tetapi tidak akan terdapat sebuah ikatan yang dimana biasanya akan terjadi pada organisasi. Baik, Oke. di presentasi yang dapat kami sampaikan hari ini, mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.